Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahibati fillah, sahabat AMQ Channel yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam acara podcast Bina Akhlak SMA Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan seorang ustadz muda. Insyaallah beliau adalah seorang pengajar di SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya, khususnya di bidang tahfidz. Kita sapa terlebih dahulu kepada al-ustadz kita, Ustadz Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz Umar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, ahibati fillah, sahabat AMQ Channel yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang Masya Allah tadi sudah berbincang-bincang, itu sangat luar biasa ya. Kita tanya langsung saja kepada Ustadz Umar. Ustadz Umar, untuk tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini apa itu Ustadz? Insya Allah indahnya hidup bersama Al-Quran. Masya Allah, indahnya hidup bersama Al-Quran. Baik, ahibati fillah, insya Allah Ustadz Umar akan membahas tentang sebuah tema yang mana ini sangat luar biasa. Kita saksikan bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama indahnya hidup bersama Al-Quran. Naam, tafadhal Ustadz Umar untuk membawakan atau untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tema yang akan kita ungkap pada kesempatan kali ini. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayat. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta mereka dengan bayaran surga. Masya Allah ya, kita dibeli oleh Allah padahal kita milik Allah. Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sahabat Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita awali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa mensyukuri atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan syukur yang paling utama saat kita harus senantiasa mensyukuri bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, juga Allah takdirkan kita sebagai muslim. Karena tentunya tanpa Islam kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cara syukur yang terbaik adalah terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW dijamin masuk surga, namun tetap melaksanakan sholat sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak padahal engkau dijamin masuk surga? Apa yang Rasulullah sabdakan? Hai Aisyah, apakah engkau tidak bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur? Lalu kalau kita lihat Imam Syafi'i, beliau memurojaah hafalan Al-Quran karena memang hifdzul Quran murojaatuh ya, bahwa penghafal Quran itu adalah memang dilihat dari murojaahnya. Tapi beliau tujuan memurojaah hafalan Al-Quran bukan untuk menguatkan hafalan ternyata, karena hafalan beliau sudah kuat sekali ya, bahwa beliau memurojaah hafalan Al-Quran ternyata itu adalah salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang terbaik adalah terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini sahabat AMQ Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang yang mengatakan bahwa maksiat lebih enak daripada taat.
Dan inilah yang menyebabkan seseorang tersebut lebih cepat terjerumus pada maksiat. Karena dalam pikirannya bahwa maksiat itu enak. Ternyata kalau kita lihat sejarah bagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu an dengan kenikmatan sholatnya dia mampu menahan rasa sakitnya dipanah oleh musuh. Juga kalau kita lihat Urwah bin Zubair dengan yang beliau enggan atau menolak ketika dibius oleh tabibnya, oleh dokternya. Beliau katakan cukuplah dengan sholat aku menahan rasa sakitnya diamputasi. Maka sahabat al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita rubah pikiran terlebih dahulu bahwa taat itu ternyata lebih enak daripada maksiat. Baik sahabat al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ngambil tema pembahasan terkait dengan ternyata indah sekali hidup bersama Al-Qur'an. Untuk memotivasi teman-teman bahwa informasi ini sudah sejak lama bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tepatnya di Gaza, mereka dicerca, dijajah, bahkan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Ternyata mereka sudah merubah jargonnya yang tadinya kan Gaza kemuliaan, Gaza kehormatan, kewibawaan, apalagi sesuatu yang mulia lah. Izzah itu kan sesuatu yang mulia. Dirubah menjadi Guzah Al-Quran, Gaza Al-Quran. Ternyata mereka terinspirasi dari surat Al-Isra. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajrun kabira. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk yang sangat lurus dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, juga yang mengerjakan amal soleh akan Allah janjikan mendapatkan pahala yang besar. Ini Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana para ulama menamakan surat ini, bahwa surat Al-Isra itu kan bisa disebut dengan juga nama surat Bani Israil. Karena yang pertama, kenapa surat Al-Isra? Karena yang pertama menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau kita lihat ayat keduanya, wa ataina Musal kitab, tiba-tiba loncat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai ke ayat 8 menerangkan tentang Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Kalau kita lihat di ayat 4-nya, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Allah tetapkan bahwa kaum Bani Israel sudah melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. Nah, 2 kali ini ulama berbeda pendapat ternyata. Ada yang mengatakan 2 kali ini sudah terjadi di masa lampau, sudah terjadi di masa lalu. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama itu sudah terjadi di masa lalu dan yang kedua ini terjadi di masa sekarang. Kita tahu ya kiblat umat Islam pertama itu Masjidil Aqsa masih dikotori oleh kaum Bani Israil. Nah, ternyata kalau kita lihat susunan ayatnya bahwa tiba-tiba Allah ketika setelah ayat 8 itu ayat 9 yang tadi inna hadzal Qur'an yahdi lillati al-ayat, bahwa ternyata sesuatu yang dirusak oleh Bani Israel di muka bumi hanya ada satu solusi, yaitu solusinya Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Al-Qur'an yang dapat menjadi solusi bagi kehidupan kita. Itulah pembukaan bahwa Masya Allah tadi dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bagaimana orang yang merusak ataupun orang yang membuat kerusakan, ya seperti tadi dikatakan dalam surah Bani Israel tersebut, ya itu tidak ada lain solusinya untuk membuat islah atau untuk membuat suatu hal yang bagus itu kecuali dengan kembali kepada Al-Quran solusinya. Ustadz, kemudian apakah ada informasi yang lain kan nih tentang indahnya tentu pasti banyak ya kalau kita gali ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan ini. Apakah ada ayat yang khusus Ustadz yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini tentang indahnya bersama Al-Quran ini Ustadz? Untuk sebelum ke sana, ada informasi satu lagi bahwa hari ini di negeri Syam ternyata ulama mengatakan bahwa di Syam ini seperti fi marhalatil makhot, seperti ibu yang mules. Ternyata memang banyak fitnah
besar-besar sekali di Syam, sehingga ulama mengatakan seperti ibu yang mulas. Dan tentunya setelah apa yang terjadi setelah ibu mulas itu, ternyata ulama mengatakan bahwa akan terjadi akan lahir sesosok pemimpin Islam. Maka hari ini kita memantaskan diri dengan Al-Qur'an Al-Karim. Baik, lalu Allah memastikan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, Allah katakan wa innahu latanzilu mir rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah katakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dari Allah yang Rabbul Alamin melalui malaikat yang Ruhul Amin kepada Rasulullah SAW yang bergelar Al-Amin untuk rahmatan lil alamin. Bahwa ternyata Al-Quran ini adalah amanah. Yang namanya amanah tidak akan sampai kepada masyarakat terkecuali penyampainya yang amanah. Lalu di ayat selanjutnya ala qalbika minal mundirin, bahwa ternyata Al-Quran itu bukan diletakkan di kepala, tapi Al-Quran diletakkan di hati. Nah, kalau ingin bekerja Al-Quran dalam kehidupan kita, kalau ingin Al-Quran menjadi petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita, maka letakkanlah Al-Quran di dalam hati kita. Maka para penghafal Al-Quran yang baru melangkah awal, yang baru masuki Al-Quran di kepala, harus terus berusaha mendorong Al-Qurannya terus menuju ke dalam hati para penghafal Al-Quran. Lalu setelah itu minal mundirin, bahwa ketika Al-Quran sudah diletakkan di hati, akan senantiasa menjadi mundir, senantiasa memberikan peringatan. Tidak enak melihat maksiat, melihat saja tidak enak apalagi dilakukan. Masya Allah. Lalu di ayat selanjutnya bilisanin arabiyyin mubin, ini pembahasan yang sangat luas sekali tentang berbahasa Arab, bahwa ternyata kenapa Allah memilih bahasa Arab. Karena ternyata kalau kita lihat luas wilayahnya, ulama mengatakan bahwa negara yang asli berbahasa Arab dengan negara asli yang berbahasa Inggris ternyata lebih luas yang negara asli berbahasa Arab. Kalau ulama mengatakan bahwa ternyata ujung Maroko dari sampai ujung Yaman, bukan Yaman. Kalau di utaranya itu dari ujung Syam sampai ujung Yaman, tapi kalau dari ujung Maroko sampai ujung Irak, nah itu luas sekali, asli berbahasa Arab. Dan ternyata ulama pernah berdialog bersama pegawai negeri di Aljazair. Itu orang Arab, tapi ulama mengatakan orang Arab sekarang tidak lisan Arabi mubin, tidak nyata orang Arab. Ternyata kan Aljazair itu kan sangat akrab sekali dengan negara Prancis, bahasa Prancis, karena memang dulu sudah dijajah oleh negara Prancis sehingga akrab. Lalu pegawai negeri Aljazair mengatakan, saya khawatir kepada anak-anak Aljazair bahwa sekarang anak-anak sudah tidak paham lagi Al-Fatihah. Gitu. Maka sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam Quran surat Yusuf yang lain, bahwa Allah katakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab supaya kalian berakal. Jadi kalau kita sekilas mengartikan bahwa ayat 2 ini sekilas, bahwa kalau ingin menjadi orang yang berakal, belajarlah Al-Quran dan belajarlah bahasa Arab. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsirnya, Ibnu Katsir mengatakan wadzalika li'anna lughatul arabi afsahul lughat. Demikianlah Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih, wa abyanaha, dan bahasa yang paling jelas, wa awsa'aha, dan paling luas. Ternyata ulama pernah berdialog juga dengan orang Inggris, bahwa ternyata kalau kita lihat kamus bahasa Inggris paling tebal itu hanya 1 jilid sih. Tapi kalau lihat kamus bahasa Arab itu yang paling tebal itu bahkan berjilid-jilid, bahkan ada yang mengatakan 10 jilid. Wah, luar biasa, berarti sangat luas sekali bahasa Arab itu. Lalu Ibnu Katsir mengatakan wa aktsaruha ta'diyatul lil ma'ani allati taqumu bin nufus, bahwa ternyata bahasa ini bisa mengantarkan makna yang dibutuhkan oleh jiwa. Kadang-kadang kalau kita bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kadang-kadang cocok gak ya sama ini, cocok gitu ya. Tapi berbeda dengan bahasa Arab.
Maka kalau kita dengar syair-syair atau kita baca syair-syair orang Arab itu dalam banget, luar biasa, Masya Allah. Lanjutannya apa kata Ibnu Katsir? Falihada anzala asyraful kutub, bahwa Al-Quran diturunkan kitab yang paling mulia bi asyrafil lugat, dan dengan bahasa yang mulia, ala asyrafir rusul, kepada rasul yang mulia, bisifarati asyrafil malaikah, melalui malaikat yang paling mulia, wa kana dzalik fi asyrafi biqa'il ardh, diturunkan di bumi yang paling mulia yaitu Mekah, wa batadi'a inzalahu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan, dan diturunkan di bulan Ramadan, fakamula min kulli wujuh, maka Al-Quran sangat sempurna di setiap sisi-sisinya. Jadi kalau kita lihat, kalau ingin hidup kita menjadi sempurna, maka ikutilah Al-Quran sebagaimana Al-Quran sempurna dari setiap sisinya. Masya Allah. Ahibatifillah, itu kemuliaan atau keistimewaan Al-Quran tadi sudah dijelaskan di dalam surah As-Su'ara ya Ustaz. Kemudian di dalam surah Yusuf juga tadi sudah dijelaskan bahwa Masya Allah, ketika kita membaca Al-Quran ternyata kita membaca suatu hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Diturunkan tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu dari Rabbul Alamin, kemudian diturunkan melalui Ruhul Amin, kemudian diturunkan kepada Rasulullah sebagai Al-Amin juga. Dan kalau mau tadi ya Ustaz, untuk bisa apa istilahnya melaksanakan atau Al-Quran ini berfaedah kepada kita, itu bukan hanya disimpan tadi istilahnya, jangan disimpan di otak atau di kepala saja, tapi harus disimpan di dalam hati sehingga bisa mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tapi ahibati fillah, Ustaz, mungkin nih ada beberapa menit lagi sebagai kata penutup tentang indahnya hidup bersama Al-Quran. Sebagai kata penutup, Ustaz, bisa disampaikan? Baik, untuk penutup bahwa ada salah satu ulama yang di Maroko, kalau nggak salah masih hidup, Ustaz. Beliau meneliti tentang akhlak Al-Quran, akhlak di dalam Al-Quran, bahwa ternyata akhlak mengenai tentang akhlak dalam Al-Quran itu ada 22 jenis. Dan disebutkan dalam Al-Quran 1337 kali dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di Mushaf Madinah hanya 604 halaman ya Saudara. Berarti kalau kita lihat setiap halamannya pasti pembahasan akhlak, pasti ada pembahasan akhlak. Ada pembahasan tentang akhlak tersebut. Maka itu benar-benar Rasulullah diturunkan oleh diutus oleh Allah ternyata benar untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini yang luar biasa, ternyata akhlak itu yang pertama paling banyak disebutkan itu adil. Bahwa ini sekarang pemimpin kalau tidak adil berarti jauh sekali dari adil. Lalu kalau kita lihat yang kedua, paling banyak rahmah, tentang kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang penghafal Al-Quran tidak memberikan kasih sayang, berarti sangat jauh sekali dari Al-Quran. Juga takwa, juga sidik dan islah. Dan ini islah nih, luar biasa. Kalau ada penghafal Al-Quran yang masih suka berantem, berarti masih jauh dengan itu mungkin saya. Nah, ahibati fillah, itulah beberapa hal yang jika kita benar-benar istilahnya menempatkan Al-Quran di dalam hati ya, kemudian insya Allah apa yang ada di dalam Al-Quran terutama tentang masalah akhlak ini ya, itu akan tersampaikan. Maksudnya tersampaikan ya, akan dilaksanakan. Ternyata tadi disebutkan bahwa adil, kemudian sidik, kemudian yang lainnya sampai kepada masalah islah tersebut. Naam, taib ahibati fillah, sahabat MK Channel yang berbahagia, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya tentang indahnya hidup bersama Al-Quran yang berpedoman kepada tadi disebutkan surat Asy-Syu'ara ayat 191 dan selanjutnya, dan surat Yusuf ayat 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.